Tumbuhan yang pertama adalah bunga kertas atau Bougainvillea glabra. Bougainvillea glabra adalah spesies tanaman semak berbunga yang berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini dikenal dengan bunganya yang berwarna-warni dan dedaunannya yang hijau mengkilap. Tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman hias dalam lanskap karena keindahannya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi ilmiah dari tanamannya. Berikutnya adalah akar Bougainvillea glabra. Akar Bougainvillea glabra terdiri dari akar serabut yang halus dan dangkal. Akar ini menyebar luas di sekitar area pertumbuhan tanaman, membantu dalam penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Meskipun akar utama relatif kurang berkembang, akar serabut ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Selanjutnya adalah batang Bougainvillea glabra. Batang tanaman ini memiliki struktur yang cukup khas. Mereka umumnya memiliki kulit besar batang yang kasar dan berduri, dengan banyak duri yang tumbuh dari permukaannya. Di dalam terdapat jaringan pembuluh yang mengangkut air, nutrisi, dan zat lainnya dari akar ke bagian-bagian tanaman yang lain. Batang ini juga dapat tumbuh subur dengan percabangan yang cukup banyak, terutama pada tanaman dewasa yang telah tumbuh besar. Berikutnya adalah daun Bougainvillea glabra. Daun ini berbentuk oval atau elips, berwarna hijau tua, memiliki garis tengah yang memanjang, dan tumbuh dalam kelompok atau cluster. Nah, selanjutnya adalah bunga Bougainvillea glabra. Bunga ini memiliki beragam warna tergantung pada varietasnya. Bunga-bunga ini terdiri dari 3 daun bunga yang dianggap sebagai bunga sejati. Bunga ini cenderung tahan terhadap panas dan kekeringan, sehingga cocok ditanam di daerah dengan iklim yang panas dan kering. Nah, pada gambar ini terdapat 3 bagian bunga, yaitu benang sari, mahkota bunga, dan kelopak bunga yang seperti saya tandai di atas. Selanjutnya ada bunga asoka. Bunga asoka yang memiliki nama latin Salvia asoka adalah salah satu tumbuhan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan estetika yang sangat kaya. Tumbuhan ini dikenal sebagai simbol keindahan dan kedamaian dalam banyak budaya di seluruh dunia, terutama di India. Bunga asoka dianggap sebagai bunga nasional. Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari bunga asoka. Berikutnya adalah akar tanaman asoka. Asoka memiliki akar tunggang yang menjalar ke bawah sebagai penopang pohon. Warna dari akar tanaman bunga yang satu ini yaitu berwarna coklat gelap. Akar bunga asoka itu sendiri tergolong akar yang kuat sehingga bisa menopang batang pohon secara kuat dan tidak mudah goyah. Selanjutnya adalah batang dari tanaman asoka. Batangnya tegak dan kuat, dengan cabang yang tersebar secara merata di sepanjang batang. Warnanya biasanya berwarna coklat keabu-abuan atau kecoklatan, tergantung pada usia dan kondisi tanaman. Tekstur dari batang tersebut yaitu permukaan batangnya bisa berbintik-bintik dan kadang-kadang memiliki lapisan yang tipis yang mengerupas. Selanjutnya adalah daun asoka. Daun asoka biasanya berbentuk lonjong atau oval dengan ujung yang meruncing. Ukurannya yaitu relatif besar, tetapi bisa bervariasi tergantung pada spesiesnya. Daun muda seringkali memiliki warna hijau muda atau hijau terang, sementara daun yang lebih tua cenderung berwarna hijau gelap. Tekstur permukaan daunnya biasanya halus dengan sedikit atau tanpa rambut halus, tergantung pada varietasnya. Selanjutnya adalah bunga asoka. Bunga asoka biasanya memiliki warna merah muda atau ungu yang cerah, meskipun ada juga varietas dengan warna putih. Bentuk bunga asoka memiliki bentuk yang menarik dan unik. Seringkali terdiri dari kelompok-kelompok bunga kecil yang berkumpul bersama untuk membentuk bunga yang lebih besar. Aroma, beberapa varietas asoka memiliki aroma yang harum dan menyenangkan, yang sering dianggap menarik bagi serangga penyerbuk. Nah, berikut merupakan bagian-bagian daripada bunga asoka. Ada putik, tangkai bunga, benang sari, dan mahkota bunga. Selanjutnya adalah tanaman Adam Hawa atau Roya discolor. Roya discolor adalah tanaman hias yang juga dikenal dengan nama-nama umum seperti Mosaic in the Cradle atau oyster plant. Tanaman ini terkenal karena daunnya yang berwarna-warni, biasanya memiliki campuran warna ungu, hijau, dan putih. Roya discolor adalah tanaman yang relatif mudah untuk dirawat dan sering ditanam sebagai tanaman hias dalam ruangan atau di luar ruangan. Berikut adalah klasifikasi ilmiahnya. Selanjutnya adalah akar Roya discolor. Akar tanaman ini umumnya terdiri dari akar serabut yang cukup rapat dan menyebar di dalam tanah. Fungsinya yaitu untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah serta untuk menopang tanaman secara keseluruhan.
Selanjutnya adalah bentuk daun. Bentuk daunnya yaitu berbentuk pedang atau lancelot, berwarna hijau ungu, dan memiliki pangkal daun yang lebar serta ujung daun yang runcing. Berikutnya adalah tanaman kangkung atau Ipomoea aquatica. Kangkung adalah sejenis sayuran yang sering digunakan dalam masakan Asia, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Tanaman kangkung tumbuh di air atau di tanah lembab dan daunnya yang berwarna hijau gelap biasanya dimanfaatkan untuk dimasak. Berikut adalah klasifikasi ilmiahnya. Selanjutnya adalah akar kangkung. Akar kangkung adalah jenis akar serabut. Akar kangkung memiliki beberapa karakteristik yang khas seperti tekstur yang renyah namun lentur, warna putih kecoklatan, dan memiliki cabang-cabang kecil. Berikutnya adalah daun kangkung. Daun kangkung memiliki beberapa karakteristik yang khas. Mereka biasanya berbentuk bulat atau oval dengan tepi yang bergerigi halus. Daunnya memiliki warna hijau gelap dan permukaan yang licin. Berikutnya ada batang kangkung. Batang kangkung memiliki beberapa karakteristik yaitu berwarna hijau pucat atau putih kehijauan, tekstur batangnya yang lunak dan sedikit berair, serta memiliki rasa yang segar dan sedikit manis ketika dimasak. Selanjutnya adalah tanaman jagung atau giamais. Jagung adalah sejenis tanaman yang berasal dari Amerika dan bijinya sering dimakan sebagai makanan. Tanaman jagung biasanya tumbuh tinggi dengan batang berruas dan daun panjang. Buahnya berupa tongkol yang berisi butiran-butiran jagung yang biasanya dimakan setelah direbus atau dipanggang. Jagung juga bisa dijadikan pakan ternak atau bahan dasar untuk berbagai produk makanan dan minuman. Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari tanaman jagung. Berikutnya adalah akar jagung. Jagung termasuk tanaman yang berakar serabut, yang terdiri dari 3 tipe akar yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar udara. Akar seminal tumbuh dari radikula dan embrio, akar adventif disebut juga akar tunjang.